kita bertanggung jawab atas diri kita, cara pikir kita, dan tindakan kita. Dan kita tidak bertanggung jawab sama pikiran orang lain, tindakan orang lain, perasaan orang lain. Batasan tanggung jawab dan peran sebagai suami yang sudah memiliki istri, dia perlu memiliki clarity cara berpikir dalam memiliki batasan tanggung jawab tersebut. Clarity tentang batasan tanggung jawab itu yang perlu disadari sehingga tidak ada rebutan tanggung jawab. Hai guys, balik lagi di Relate Podcast bareng aku Samantha Elsenar. Dan di episode kali ini sudah ada seorang pakar, seorang expert yang ahli memberikan coaching-coaching seputar tentang kehidupan, tentang percintaan, dan relasi yang mana juga mendalami bidang neurosemantik. Nah, kita sambut langsung ada Coach Iis. Hai. Halo Kasem. Hai, apa kabar nih Coach Iis? Baik, alhamdulillah. Kasem apa kabar? Aku baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun panas banget. Panas dan macet. Ko Iis, terima kasih sudah datang ke Relate Podcast gitu. Kalau bisa coba dijelaskan dikit aja tentang neurosemantik tuh apaan sih? Kalau dari katanya ada neuro sama semantik. Mungkin kalau orang taunya neuro tuh bagian syaraf atau otak gitu ya. Terus semantik sebenarnya kata-kata awalnya, tapi dia lebih mendalami tentang bagaimana kita memaknai sesuatu atau sebuah kejadian. Jadi neurosemantik itu kalau sederhananya bagaimana cara pikir kita memaknai sebuah kejadian. Kalau TIS tuh sebenarnya ngarahin klien-kliennya untuk bisa punya mindset yang tepat, yang sehat gitu. Atau benerin mindset yang salah. Kalau istilah coach tuh gak ada benerin. Apalagi di neurosemantik juga gak ngebenerin. Tetapi kita mendampingi, memfasilitasi yang awalnya kita gali dulu cara pikirnya seseorang terhadap sebuah kejadian, lalu kita akan bertanya apakah itu bermanfaat dan cukup optimal jika diterapkan dalam kehidupanmu atau mencapai goalnya dia, efektif enggak, apakah itu berdampak baik untuk dia atau enggak. Nah dari situ baru kita akan menggali, memprovoke, mendampingi dia, memfasilitasi dia dengan berbagai pertanyaan yang membuat seorang klien, seorang coach sehingga dia berpikir ulang tentang cara pandang atau cara pikirnya terhadap situasi tersebut. Jadi kayak bantu merefleksikan cara pandangnya dia selama ini terkait permasalahan hidupnya, terus bantuin dia untuk bisa reframing lagi pikirannya gitu. Memiliki makna baru yang lebih membantu dia, lebih membuat dia lebih berdaya, atau mungkin lebih bermanfaat buat dirinya. Kalau misalnya contohnya gini, aku suka mikir nih ya, gak usah jauh-jauh contohnya ya diri sendiri aja gitu kan, mewakili netizen. Gue bego banget gitu, padahal kesalahannya mungkin sepele gitu, tapi kita udah langsung menghakimi diri kita, gue bego banget nih gitu. Terus konsul nih ke TIS, Teh aku tuh kenapa sih gitu, setiap hari tuh sebelum tidur selalu mikir diri gue tuh bego ya gitu. Nah supaya aku bisa stop berpikir aku tuh bukan orang yang bodoh lagi gitu, bukan orang yang goblok gitu. Itu dalam prosesnya tuh gimana mendampingi klien? Kita bedain dulu nih, kalau dalam proses coaching kita nggak kasih tahu, kita nggak nasehatin atau giving advice. Kalau tadi kan gimana sih caranya supaya dapat solusi. Jadi kalau di coaching tuh kita hanya memancing dengan berbagai pertanyaan. Misalnya gue bego, itu kita kalau cacah antara gue dan bego, gue itu apakah kamunya, beingnya atau doingnya? Gue yang mana? Gue dalam hal apa? Kalau dalam konteks coaching, bego dalam hal apa? Jadi kita akan berusaha mengeluarkan sebuah pertanyaan untuk memprovok dia dan akhirnya dia berpikir bentar, gue ya, bukan gue sih yang bego, apanya dong? Sebenarnya ujian gue sih yang bego, ujiannya. Jadi kalau dalam konteks coaching kita akan menggali dengan berbagai pertanyaan sehingga dia berpikir ulang apakah yang lo maksud adalah elunya atau apanya. Tapi kalau dari ranah neurosemantik kita juga akan cacah gini, gue itu hubungannya sama diri, sama being, identitas.
Oke, jadi being tuh identitas. Identitas. Jadi kita akan bertanya yang bego tuh ada elunya atau sesuatu yang lu lakukan atau situasinya. Apanya yang bego? Karena itu akan beda nih antara identitas diri atau sesuatu yang di luar diri. Contoh ya, misalnya, gue bego nih ujiannya nggak lulus. Berarti yang bego atau misalnya gue gagal nih ujiannya nggak lulus. Berarti yang gagal adalah guenya atau ujiannya. Karena kalau gue kan being, identitas diri sebagai manusia, berarti gue gagal sebagai ciptaan Tuhan. Tapi misalnya gue gagal dalam hal ujian. Ujiannya yang gagal. Ujian yang mana? Dia akan mikir lagi tuh. Itu tuh ujian matematika. Yang hari apa? Itu pokoknya yang minggu lalu. Akan bisa lebih spesifik. Persisnya soal yang mana yang lu gagal. Dia akan lebih spesifik lagi. Sebenarnya sih dari 10 soal itu 5 yang gagal. Berarti 5-nya benar. Dia akan mampu berpikir lagi, sebetulnya hanya 5 soal matematika aja sih yang sebenarnya gagal. Maka dari situ akan berdampak kepada emosinya. Bukan lagi gue secara overall gue gagal, tapi karena matematika 5 itu karena gue gak belajar sih. Kebetulan emang 5 soal itu lebih susah dibanding yang lainnya. Dia akan lebih spesifik, maka berubah keperasaannya. Dan berubah keperasaannya akan berubah juga kepada tindakan, respon, sikap, atau mungkin keputusan berikutnya. Dia mau bad mood semalaman atau mau fokus ya sih cuma 5 doang. Ya udah deh besok gue cuma fokus sama 5. Jadi nggak generalisir ya. Dan akan berdampak kepada, kalau dalam istilah neurosemantik itu state itu udah gabungan perasaan, pikiran dan tindakan kepada perasaannya dia, moodnya dia, dan ini berdampak apa ya yang perlu gue lakukan berikutnya. Tapi kan ada ya kalau orang tuh yang beneran kayaknya lagi gagal aja semua aspek dalam kehidupannya. Udah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Sehingga dia punya pemaknaan I have a bad life. Kalau kita kan biasanya enggak, lo tuh cuman punya bad day misalnya kalau lagi apes di hari itu. Atau misalnya ya tadi seperti yang Coach sudah bilang gitu. Yang gagal tuh cuman ujian matematikanya doang. Gitu sih, berapa soal yang tidak terjawab dengan sempurna itu. Tapi kan kalau orang lagi dalam kondisi benar-benar apes semuanya, udah jatuh tertimpa tangga, gimana supaya kita bisa membuat dia punya pemaknaan terhadap hidupnya masih positif? Kalau dari ranah neurosemantik, mungkin kalau Kak Sam atas psikologi biasanya memeluk dulu tuh rasa nggak enaknya, nggak sukanya dia, entah depresinya dia atau stresnya dia. Kalau dari ranah neurosemantik ada istilahnya cognitive distortions. Cognitive distortion mungkin ada juga di sekolah. Bagaimana kayak cara berpikir gitu ya. Bagaimana cara berpikir seseorang itu abu-abu. Dia merasa ada fata morgana. Nah, salah satu yang tadi Kak Sam bilang namanya kayak segalanya gue gagal deh. Ini udah jatuh tertimpa tangga, ini gagal, itu nggak suka, gue nggak suka sama hidup gue, bos gue galak misalnya, di rumah berantakan, anak gue rewel, jadi macam-macam. Pokoknya gue semuanya seolah-olah segalanya. Nah, dalam cara berpikir neurosemantik ada istilahnya generalisasi. Generalisasi itu kalau kehidupan umum misalnya semua orang kayaknya nggak suka gue deh. Iya. Sama lagi, kita perlu memprovok. Dari generalisasi itu kita perlu pecah semua hidup lu gagal, yang mana aja kita bawa dia untuk berpikir sedikit lebih mengenal dirinya. Karena neurosemantik itu mengajarkan kita untuk mengenal lebih dalam ke dalam diri kita dan tidak mencari jawabannya keluar. Semua hal berantakan. Emang apa aja coba? Pelan-pelan. Sekolah gue gagal, pacar gue putusin, nyokap gue galak. Terus apa lagi? Tapi kalau yang baik-baik aja ada sih. Apa? Gue bisa makan nih sekarang. Tapi susah loh orang bisa sampai kepikiran gitu. Makanya kita perlu istilahnya neurosemantik itu memprovok cara pikirnya dia dengan cara bertanya. Dan itu perlu pelan-pelan. I see. Kenapa? Karena sejak kita kecil, sejak kita SD,
kita sukanya ditanya apa dikasih tahu sih? Kita selalu dikasih tahu. Kayak tergantung keluarganya deh. Tergantung keluarga atau sekolah. Tapi ada yang katanya suka diteriakin ibunya 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau di sekolah kita selalu diajarin, dikasih tahu. Di rumah satu dikasih arah ya. Satu arah. Di rumah sejak kecil. Kalau mau makan ininya di sini, kalau mau mandi ininya gini. Semuanya tuh kita kasih tahu satu arah. Sampai kita kuliah kita juga diajarin, dikasih tahu, di advice. Mungkin sangat jarang di lingkungan kita tuh kita digali. Bahkan kalau ditanya mereka malas untuk berpikir karena terbiasa. Nah makanya emang perlu pelan-pelan. Tadi kalau Kak Sam bilang, susah loh orang sampai kayak gitu. Makanya kita perlu pelan-pelan. Biasanya berapa sesi tuh? Tergantung seberapa level tadi persoalannya. I see. Atau mungkin state-nya, emosinya seberapa levelnya, seberapa dalam, seberapa besar. Karena kalau kita ngomongin kognitif distorsi itu kan beneran ya kesalahan dalam cara berpikir ya. Yang mana kan ada banyak banget tuh, bukan cuma generalisasi. Betul. Ada juga yang jumping to conclusion, judgmental, black and white gitu kan. Awfulizing. Berlebihan. Atau bahkan gak bisa sama sekali melihat hal positif, semuanya dikecil-kecilin gitu. Betul, negatif. Ya, semuanya dianggapnya negatif gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman Teh Iis juga nih sebagai coach, yang paling susah dari semua kognitif distorsi itu, yang pernah jadi kliennya Teh Iis, yang mana sih yang paling susah, paling challenging untuk bantuin mereka reframing pikirannya mereka? Kebetulan nih aku lagi ada banget, baru kemarin dia sign kontrak ya. Dia merasa tadi segala sesuatu bertahun-tahun ini gak ada yang benar. Nah tapi dia hanya fokus kepada perasaannya, state-nya tadi. Perasaannya pokoknya ada sesuatu yang salah. Selalu cemas, selalu gak tenang. Kalau bangun tidur dia bilang selalu berasa dikejar-kejar. Lalu kalau kita gali, dia akan tetap menyalahkan diri sama keadaan. Jadi yang paling challenging adalah orang-orang yang fokusnya tuh menyalahkan situasi, lalu balik lagi ke masa lalu, penyesalan situasi gitu. Masa lalu, situasi masa lalu, sehingga dia tidak fokus kepada apa yang dia mau. Oke. Pokoknya black and white. Oh, gue nggak suka, ini gagal, dan ini adalah tentang saya. Hanya saya yang seperti ini. Jadi dia fokus sama dirinya. Nah itu yang kadang-kadang challenging untuk kita bawa. Untuk keluar dari lingkaran telurnya dia itu, cara pikirnya itu perlu pelan-pelan, karena ketika kita gali pun dia nggak mau berpikir. Kalau darah neurosemantik kita sangat bahkan tidak membatasi ya. Dalam coaching kita tidak memberikan advice, bahkan nggak ngasih tahu sama sekali atau nge-leading sebuah jawaban gitu. Kita membawa dia untuk belajar memahami dirinya lebih mendalam, lebih pelan-pelan, walaupun mungkin hanya bergeser dari satu titik ke titik selanjutnya walaupun cuma sedikit. Tapi kita mengajak dia untuk belajar mengenali sedikit saja. Nah situasi itu yang biasanya yang agak challenging untuk kita fasilitasi. Itu lebih challenging daripada yang peramal, cara berpikirnya kayak peramal gitu kan. Biasanya mikirnya kan pasti nih ya, gue yakin nih seminggu lagi gitu. Kalau ini justru dia lebih ke karena mungkin punya anxiety, sehingga ketika dia memiliki anxiety, cara berpikirnya banyak distorsi. Sepertinya kayaknya ada sesuatu yang salah deh. Tuh kan, di segala sesuatu tuh disangkut pautin. Tuh kan salah lagi. Tuh kan ada sesuatu, tuh kan kayaknya. Maka dia kalau dalam istilah neurosemantik itu ada metastates. Metastates itu dia merasa cemas atau anxiety misalnya. Jadi akhirnya dia cemas atas kecemasannya dia. Tuh kan gue cemas, tuh kan kayaknya ada sesuatu. Bukan what if ya, bukan gimana kalau enggak. Justru dia memberikan sebuah meta level states. Misalnya dia takut atau dia khawatir, dia sedih, lalu dia nyalahin diri. Tuh kan gue sedih, gue bego deh, gue selalu sedih. Atau misalnya gue takut, kok gue takut ya? Akhirnya gue takut terhadap ketakutannya gue. Ya kalau di neurosemantik, padahal ketakutannya nggak beralasan. Nggak beralasan. Atau alasannya malah dicari-cari.
Dicari-cari karena pikiran kita liar sehingga dia memetastatingkan sendiri cara berpikirnya. Akhirnya ada lapisan cara berpikir. Kalau metastate itu lapisan cara berpikirnya dia yang berdampak kepada metastate, lapisan perasaan yang ada di atas perasaannya dia. Akhirnya jadi double, levelnya jadi double. Saya takut atas ketakutannya saya. Saya benci atas kesedihannya saya. Ngomongin soal takut ya, aku jadi teringat nih. Jadi takut nih. Takut kalau udah ada pertanyaan dari netizen. Jadi ada gitu ya, beberapa yang pernah nonton tayangannya Relate, episode-episode yang sebelumnya tentang relationship gitu. Terus gitu jadi nanya lah intinya gitu. Mereka punya anak-anak laki-laki gitu ya. Ini yang takut tuh ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu takut gitu. Anak laki-lakinya itu terjebak sama perempuan-perempuan yang memanfaatkan anak laki-lakinya. Dalam aspek berelasi ya. Gitu. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana seorang ibu-ibu ini, kok seorang ya? Ya pokoknya ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu ini bisa menenangkan dirinya supaya dia tidak khawatir berlebihan dengan metode neurosemantik terkait anak laki-lakinya yang punya hubungan relasi. Mau itu pacaran, usianya SMA atau usianya kuliah, atau bahkan yang udah kerja gitu. Bahwa ini anak sebetulnya mereka juga secara kematangan berpikir kalau udah kuliah, udah cari kerja kan sebenarnya udah mateng ya cara berpikirnya gitu. Gak perlu terlalu dikontrol juga gitu dengan kekhawatiran-kekhawatiran ibu gitu kan. Atau yang SMA yang memang mereka masih perlu dinavigasi, diarahkan kayak gitu. Nah kalau dari pendekatan neurosemantik nih buat ibu-ibu ini nih yang masuk di dalam kategori ini, gimana supaya mereka gak ketakutan berlebihan? Takutan berlebihan, walaupun ini PR mamah-mamah ya. Yang pertama, automatik cara berpikir kita pada saat menghadapi situasi secara otomatis walaupun kita nggak sadar ya. Sepersekian detik kita punya makna atau arti tertentu atas kejadian tersebut. Misalnya gini, aduh anak aku nih udah SMA, lagi puber, lagi deket sama cewek. Secara tidak sadar sebetulnya diri kita atau si mamah tadi tuh pasti di dalam subconscious pikirannya itu ada makna, ada arti yang dia kasih. Jadi dia perlu sedikit jeda bentar. Kalau anak gua pacaran, apa sih yang ditakutin? Takutnya misalnya tergoda terus berhubungan dengan perempuan itu kebablasan. Itu persoalannya berarti rasa takutnya dulu yang dia jinakan. Karena itu ranahnya bukan neurosemantik lagi, itu psikologis. Tapi kalau dalam neurosemantik apa artinya memang kalau anakmu pacaran? Dia perlu cari tahu tuh karena macam-macam. Artinya dia akan jauh dari aku nih sebagai ibunya, atau mungkin ya artinya dia nanti udah punya hubungan baru terus jauh dari keluarga. Artinya dia keluar dari ranah agama misalnya. Dia punya arti sendiri sebetulnya. Nah kita sebetulnya kalau kita mau sedikit saja memiliki kemampuan untuk berpikir ulang sadar, coba jeda sebentar-bentar. Cari, kita punya kemampuan untuk mengubah makna. Cari satu makna yang membuat kita bermanfaat. Sebentar, apa ya selain makna itu? Oh, anakku belajar untuk lebih dewasa. Misal, oh anakku sedang belajar untuk mampu memanage perasaannya. Atau, oh anakku normal. Maka itu akan berdampak kepada perasaan ibu itu. Nanti dia akan berdampak juga apa-apa yang akan lebih baik dilakukan supaya memprepare resiko-resiko yang mungkin dia khawatirkan tadi, yang dia takutkan. Kalau itunya sudah berubah, makna atau artinya itu akan berubah juga kepada tindakan berikutnya yang dia perlu lakukan terhadap anaknya. Terus kan banyak tuh ya ibu-ibu yang anaknya laki-laki ngasih titipan pesan tuh. Pokoknya kalau cari mantu harus yang bisa akrab sama mama. Kalau nggak akrab nggak usah. Mau kamu cinta kayak gimana nggak usah. Gitu. Dan akhirnya kan jadi bikin anak laki-laki ini nggak tahu ya salah atau benar gitu kan.
merasa terpaku harus mengejar siapa nih perempuan yang pokoknya bisa ngambil hati ibu gue gitu. Apakah betul akhirnya fondasi pernikahannya nanti kalau jadi nikah itu berdasarkan cinta atau cuman berdasarkan asal mama seneng? Ini kalau kita balik lagi ke kalau ini ranahnya bukan yang romantik lagi nih, ke love okay. Coach. Kalau aku menghadapi klien dulu waktu zaman remaja, kita kalau nyari pacar atau pasangan hanya berdasarkan perasaan. Di Korea drama Korea pun ya yang membuat hati gue bergetar cinta itu. Tapi pertanyaannya tuh dua kalau menurut aku. Mau cari pacar yang ya happy aja karena pengen merasakan chemistry debar-debar, atau mencari pasangan yang benar. Iya. Kalau yang tadi cuman untuk ya let it flow aja, jalanin aja, namanya juga remaja, pasti fokusnya ke sini. Mau kita masukin logika dan segala macam juga nggak bisa. Ya udah jalani let it flow, hati berdebar, nikmati masa muda, chemistry seperti ala-ala drama Korea. Tapi kalau mungkin si mama tadi pasangan, kalau mencari pasangan, kalau balik lagi sama mama ya, apa sih pentingnya kalau bisa deket sama ibunya? Apa artinya itu? Apa pentingnya itu untuk masa depannya? Apa value yang pengen diambil sehingga pasangannya perlu dekat sama mamanya? Apakah tidak lebih baik justru kita mengajarkan logika berpikir ketika mencari pasangan? Oke, ini menarik nih. Logika berpikir yang seperti apa yang perlu dibekali? Logika berpikir, ini bekal buat nanti ya. Karena seringkali kita terjebak, mungkin yang sudah dewasa pun, entah itu yang usia 30-40, bukan hanya tentang remaja, seringkali berfokus bahwa cinta itu perasaan. Perasaan-perasaan dahulu, logika dilupakan. Tapi kalau kita, kalau saya khususnya kepada klien itu, logika dulu, perasaan belakangan. Kenapa harus gitu? Bukan katanya harus super chemistry gitu. Atau kalau di film-film gitu kan, digambarinnya kan, si cowok ini naksir berat gitu, ngelihat pertama kali di kafe gitu kan, atau di bus atau di mana lah gitu, yang romantis gitu katanya langsung sparknya ada. Based on experience dan juga berbagai pola cara berpikir klien, ketika muncul sparkling atau chemistry, seringkali itu permainan kimia otak kimia otak karena kesepian karena atau dia jatuh cinta kepada cara pikirnya dia terhadap cowok itu. Misal gue pernah jatuh cinta sama cowok yang ganteng, tinggi, terus kemudian kalau ngomong asik, terus bisa jadi sandaran atau ngobrolnya cocok. Karena gue jatuh cinta sama cara berpikir gue bahwa manusia tuh, orang tuh perlu sekeren itu. Tapi once ketika kita kenal dia, ternyata kerjaannya zong, ternyata finansialnya nggak mature. Ternyata emosionalnya gak mature. Ternyata latar belakang keluarga dan lain-lain membuat dia terluka, sehingga berdampak cara pikir dia terhadap situasi, emosinya dia yang up and down. Akhirnya yang awalnya dari chemistry, logika berpikirnya belakangan, jadi dia keliru dampaknya dalam menentukan seorang pasangan. Karena ketika perasaan duluan, logikanya jadi off. Kita akan tanya lagi, sebetulnya apa yang lo cari di pasangan itu? Dia akan berpikir ulang nih, bentar. Coba deh kalau lu cari suami atau lu cari pasangan tuh yang kayak gimana sih? Ya yang nyambung, rata-rata pasti gitu. Ya yang nyambung ngobrolnya. Itu jawaban perempuan atau laki-laki nih? Ini mau sudut pandang laki-laki atau perempuan nih? Enggak, tadi perempuan. Kalau laki-laki biasanya jawaban apa? Kalau cowok tuh ya yang gak rese, yang gak banyak ngatur, yang bebasin gue. Kebanyakan cowok gitu. Karena dia nyari nyaman, gak ngatur dia. Kalau cowok suka kebebasan. Dan mereka akan lebih milih dirinya kan? Milih dirinya. Jadi logika berpikirnya, kalau cowok lebih baik ke logika berpikir. Kalau dia jadi pasangan gue, dia akan gimana? Pokoknya bikin cowok itu ngerasa gampang kan? Merasa mudah, merasa nyaman. Dan dia yang dicari apa sih cowok-cowok kalau udah nikah? Apakah nyari cewek yang jago, pinter? Nggak tahu, saya bukan laki-laki soalnya.
Atau justru dia mencari pasangan yang nyaman, yang memprovide dia, yang membebaskan dia, tapi istrinya memahami kebutuhannya, entah itu nantinya sebagai ibunya kepada anak-anaknya, tahu tanggung jawabnya, perannya, mampu membagi peran walaupun mungkin bekerja, atau apa. Nah, tapi banyak kan suami-suami yang takut istri yang jadi persoalan problematika mertua gitu kan. Kenapa sih anak gue laki nih gitu, kok dia nurut banget sih sama pacarnya, kok dia dikontrol sama pacarnya, belum jadi istri loh gitu. Iya, kalau itu cara seseorang bersikap atau berpikir, kalau kita jabarin itu mix, kalau tergantung bagaimana lingkungan ngebentuk dia atau pola asuh di rumah, cara mamahnya mendidik dia, itu macam-macam. Tapi kalau kita spesifikin ke neurosemantik atau coaching tadi, ya kita bisa tanya juga, kalau mamanya dekat sama anaknya, sebetulnya si cowok itu mungkin punya arti tersendiri terhadap peran perempuan atau sikap ceweknya itu. Kalau ceweknya misalnya centil, atau ceweknya bisa hangat sama si cowok itu, menyenangkan pada saat ngobrol, dia pasti memiliki arti sikap si perempuan itu. Misalnya, cewek ini ternyata bikin nyaman aku nih, merasa aman kalau ada dia, aku merasa ada temen kalau ada dia. Berarti ada sesuatu yang kurang. Dia mungkin kalau misalnya nyaman, aman, kalau dia mencari itu di seorang pasangan atau cewek, berarti nggak terpenuhi kebutuhannya, dia masih kurang, sehingga dia masih butuh cari di cewek-cewek itu. Let's say gini nih, di rumahnya kurang kebutuhan itu. Let's say gini nih ya, katakanlah orang tua punya pemaknaan bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya, terutama anak laki-laki nih ya. Kemudian si anak laki-laki ini punya pacar, gitu. Terus atau udah punya istri lah, let's say gitu. Tapi si orang tua, kebetulan biasanya ibu ya, kalau bapak-bapak agak kurang gitu rasanya gitu kan. Si ibu ini merasa bahwa harusnya si anak laki-laki gak nurut sama pasangannya. Harusnya si anak laki-laki itu mempertimbangkan ibunya. Kan itu selalu jadi konflik polemik kan. Siapa yang dibela nih sama anak laki-laki? Ibunya yang katanya dipanggil 3 kali ibu gitu kan, atau istrinya yang harus dibela gitu. Yang akhirnya kalau di contoh yang aku dengar ya gitu, banyak yang bercerai juga karena polemik dengan mertua ini gitu. Mertuanya maunya anak laki gue pokoknya harus mendahulukan gue, sementara istrinya juga merasa harus didahulukan, ya kan. Nah si laki-laki ini kan pasti jadi bingung, ya kan. Nah kalau dari kacamata neurosemantik, sebenarnya kekeliruan berpikirnya tuh ada di mana sih? Apakah memang si ibu yang terlalu intervensi pernikahan anaknya, hubungan anaknya gitu, atau sebetulnya istrinya memang yang terlalu menuntut karena punya standar laki-laki tuh harus Dan itu pasti luas banget ya. Tadi ada agama yang ibu-ibu, terus bagaimana juga pengaruh seorang laki-laki dididik juga itu ngaruh banget ke cara berpikirnya, bagaimana lingkungan yang ngebentuk. Tapi kalau kita kerucutin lagi, di neurosemantik tuh ada istilahnya, mungkin di psikologi juga ada, responsible to, responsible for. Jadi ada batasan tanggung jawab. Responsible for artinya adalah kita bertanggung jawab atas diri kita, cara pikir kita, dan tindakan kita. Betul. Lalu orang lain dan kita tidak bertanggung jawab sama pikiran orang lain, tindakan orang lain, perasaan orang lain. Lalu ada mamah nih, ada mamah dan istri. Kita balik lagi kepada tanggung jawab dan peran. Nah, sebagai suami, batasan tanggung jawab dan peran sebagai suami yang sudah memiliki istri, kan dia sebagai perannya sebagai anak, dia perannya sebagai suami. Dia perlu memiliki clarity cara berpikir dalam memiliki batasan tanggung jawab tersebut. Misalnya ke ibu, kalau udah menikah, apa sih batasan tanggung jawabnya, responsible to-nya kepada ibu, karena hubungannya sebagai anak. Ya. Oh, kalau aku udah nikah, berarti tanggung jawab aku adalah memperhatikan, tetap berkunjung, bersilaturahmi, misalnya, atau memberikan bantuan finansial kalau mama dibutuhkan sesuai porsinya, karena tadi ada batasan tanggung jawab. Tapi dia memiliki tambahan peran sebagai suami. Jadi
clarity tentang batasan tanggung jawab itu yang perlu disadari sehingga tidak ada rebutan tanggung jawab. Lu kan tanggung jawabnya sama gue dong, dong. Nah itu memang perlu kayak jebakan-jebakan tipis yang seringkali kita mendobrak tanggung jawab itu akhirnya keliru. Itu bukan peran kita. Kalaupun misalnya kita udah merasa aku sudah merasa kok membahagiakan mamahku, aku udah bersilaturahmi, aku udah telepon, aku udah sering berkunjung. Kalaupun dia tidak bahagia, itu bukan lagi ranah tanggung jawab si anak itu. Jadi kita bertanggung jawab menjaga hubungan agar mamah kita bahagia. Tapi dia bahagia atau enggak, itu bukan tanggung jawabnya si anak itu. Karena keputusan bahagia atau enggak, tanggung jawabnya di mamahnya. Begitupun si istri. Itu kalau udah suami istri ya. Kalau masih levelnya pacaran, ibunya merasa, ada anak gue kok dimanfaatin sih gitu. Kok anak gue diporotin sih gitu. Kok dia manjain banget sih pacarnya, harusnya levelnya nggak di situ gitu. Masih pacar, belum jadi istri gitu kan. Karena merasa gitu ibunya, dulu gue waktu pacaran sama bapaknya nggak segitunya kok, nggak banyak nuntut dan lain sebagainya. Tapi ini kan real case gitu. Ada cewek-cewek yang memang seneng banget morotin pacarnya kan. Nah itu tuh bagaimana sih orang tua biar bisa ngarahin anaknya terkait logika berpikir tadi. Supaya nih loh pacaran tuh batasannya kayak gini. Dan tadi gak ngikutin perasaan ya. Karena kalau ngikutin perasaan ya jadinya bucin banget kan. Jadinya ceweknya minta apa beliin, ceweknya minta apa beliin. Jadi kemajuan dia secara individu jadi kurang berkembang gitu. Nah itu gimana nih supaya ibu-ibu tercerahkan. Tapi catatan yang perlu diingat, bucin atau enggak itu cara didik. Bagaimana perjalanan cara mendidik kita terhadap anak ya. Bucin atau enggak. Biasanya kalau kita ke anak remaja, walaupun aku anak remajanya belum SMA, masih SMP, kita seringkali terbiasa pengennya ngasih tahu terus. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang itu pengennya nggak pengen dikasih tahu. Pengennya diapain tuh? Pengennya dipahami. Dipahami. Tapi dipahami apa iya? Kita mampu memahami cara berpikir anak kita. Walaupun kita mungkin udah belasan tahun loh di sebelah dia. Bahkan kita yang puluhan tahun sama mama sama papa kita gak akan pernah mampu memahami cara berpikirnya mereka yang kayak lautan ke dalam. Karena di sini tuh cara berpikirnya udah terbingkai selama puluhan tahun. Begitupun anak. Karena udah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi kalau dalam pendekatan kita as a coach, as neurosemantik, bahkan mungkin para orang tua juga perlu belajar untuk memahami dengan bertanya, bukan memberitahu. Karena kalau memberitahu mereka nggak akan mau. Nanti akan makin disengage. Kita pahami apa sih kebutuhannya. Apa artinya kalau pacar kamu bisa datang tiap hari? Apa sih artinya kalau kamu kasih barang ke dia, aku merasa, misal, aku merasa dianggap, aku merasa jadi cowok, berarti ada, perlu dipahami itu. Jadi mungkin kita sebagai mamah-mamah sesekali belajar memahami dengan bertanya, mendengarkan, bertanya dan mendengarkan ya. Karena coach, parent as coach nggak harus lo certified sekolah, tapi dengan niat ingin bertanya dan mendengarkan. Cara berpikirnya dia tuh gimana sih? Nah kalau udah ketahuan nih cara berpikirnya seperti apa gitu, untuk ngarahinnya supaya tadi nggak terkesan menggurui atau memaksa anak gitu, karena kan memang susah kan untuk bisa anak tuh paling nggak juga dengerin lah gitu. Merefleksikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Sementara nggak semua orang tua bisa bersikap seperti coach. Kebanyakan dari mereka kan satu arah ya. Memberi nasihat yang sesuai value keluarganya atau yang diharapkan si ibu. Pokoknya anaknya harusnya begini gitu. Iya. Ya mungkin kalau aku pun sebagai mamah-mamah yang ngajarin mamah lainnya tentu bukan ranah yang cocok. Karena kita sama-sama belajar ya sebagai mama. Tapi mungkin kalau as a coach, ketika terus-menerus kita aja sebagai anak, kalau terus-menerus dikasih tahu, kita akan defense.
Oke. Maka tadi balik lagi bertanya, terus gimana? Perlu belajar, perlu ada keinginan belajar, aku ingin mengubah caraku untuk mendekati anak. Jadi kalau kita pakai cara lama, jatuhnya apakah akan disengage atau justru engage. Tapi kalau tadi dari sisi coach, kita akan lebih pendekatannya lebih bertanya. Lalu kalau udah bertanya, misalnya gini, oh kenapa sih, emang apa artinya sih kalau kamu ngasih uang ke pacar kamu? Oh artinya kan aku cowok. Bisa memenuhi kebutuhan dia. Oh, ya kita tanya lagi. Mungkin kita pengen ngasih tahu kan lu belum married. Iya. Kita tanya supaya dia berpikir bahwa dia belum married gitu. Emang kalau sekarang kamu masih pacaran cocok cara itu. Jadi PR-nya nih Ibu harus belajar bertanya. Ya, bertanya. Tapi bukan pertanyaan yang kita harapkan banget jawabannya, tapi bertanya untuk memahami dia. Karena dengan memahami dan kita mendengarkan, dia merasa kita jadi temennya dia. Jadi bertanyanya juga bukan nyecer ya? Bukan, pelan-pelan. Emang kan beda bertanya karena kita empati, pengen memahami, dengan kita kayak polisi ingin interogasi. Emang apa sih artinya kalau kamu kasih uang ke dia atau hadiah? Ya karena kan aku sebagai cowok jadi merasa cowok banget, bisa menuhin kebutuhan dia. Tapi kalau misalnya dia berlebihan, kalau nilainya misalnya tadi 1 juta, menurut kamu cocok nggak? Kegedean nggak menurut kamu? Coba dibandingin sama uang jajan kamu. Intinya diajak untuk mikir ya. Hanya emang tantangannya kesabaran. Tapi itu akan jauh everlasting dibandingkan kita kasih tahu terus. Iya ya. Dan bertanya jangan pas anaknya main game. Iya, walaupun mungkin anak-anak sekarang ya. Tapi justru biasanya triknya ya. Biasanya kita bertanya supaya dia mau jawab. Karena anak-anak gak suka diinterogasi. Kesannya kayak lu bakal interogasi gue nih. Justru pada saat melakukan hal-hal yang dia sukai. Ya tapi kan kalau lagi fokus main game, mama rese nih gitu. Iya benar. Ya kan, yang disukai tapi selain game. Sambil makan. Iya, tapi biasanya juga nggak mau loh mereka. Remaja sekarang ini ya, agak challenge buat diajak. Mereka lebih pinter lah intinya gitu kan. Thank you banget Coach Iis sudah datang di Relate Podcast, sudah menjawab kegalauan-kegalauan ibu-ibu yang aku wakili. Semoga bisa menjawab. Thank you ya. Thank you Kak Samem.